Pengertian ekonomi metrika. Ekonomi metrika adalah suatu ilmu dan seni di dalam penggunaan dan pengembangan metode matematik statistik untuk mengestimasi hubungan antara variabel yang dipreposisikan oleh teori ekonomi dari data yang ada menurut Wright dalam Ariel tahun 2012. Karena ekonomi metrika ini merupakan pengukuran ekonomi, tetapi cakupannya jauh lebih luas dan hasil pandangannya tentang aturan ekonomi yang terdiri dari penerapan statistik matematis pada data ekonomi untuk memberikan dukungan etis kepada model yang dibangun. Model merupakan gambaran sederhana yang dapat menjelaskan objek sistem ataupun suatu konsep dengan model ekonomi. Para ekonom dapat melakukan percobaan atau simulasi dengan skenario yang berbeda untuk mengevaluasi pengaruh dari suatu pilihan kebijakan. Model-model ekonomi metrika merupakan model atau fungsi ekonomi yang sering digunakan karena permodelan ini memodelkan hubungan fungsional dalam dunia nyata dengan menggunakan bahasa matematik. Model-model ekonomi metrika terdiri dari 3. Yang kesatu itu model ekonomi mikro, yang kedua yaitu model ekonomi makro, yang terakhir model ekonomi lainnya. Ekonomi mikro adalah suatu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kinerja kegiatan ekonomi, dan mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan kualitas faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Sedangkan ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara luas, seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik, bruto, dan perubahan penggunaan pengangguran. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi, sedangkan menyeluruh dengan total. Sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Perkenalkan, nama saya Maidatul Quwa dengan nomor NPM 1220587. Di sini saya akan menjelaskan tentang model ekonomi mikro. Di sini terdapat fungsi produksi, fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi biaya, dan model pertumbuhan produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi juga banyak diminati dan dianggap penting karena fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung, dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Nah, fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan Q dengan variabel yang menjelaskannya berupa X, serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya seperti antara X dengan X yang lainnya. Q merupakan output dan F merupakan input. Output merupakan hasil produksi dan input merupakan faktor produksi. Nah, di sini terdapat 3 model, yaitu fungsi produksi linear, fungsi produksi Coombe-Douglas, dan fungsi produksi polinomial. Nah, di sini fungsi produksi linear biasanya dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi produksi linear sederhana dan fungsi produksi linear berganda. Nah,
Yang membedakan antara sederhana dan berganda ada di faktor variabelnya. Yang ada di variabelnya. Kalau sederhana itu hanya terdapat satu variabel, variabel X input. Nah, dalam contoh di sini kan terdapat Y itu sebagai outputnya, yaitu produksi semen, dan X1 dan X2 sebagai inputnya. X1 itu berupa tenaga kerja input pertama, X2 berupa modal, yaitu input kedua. Nah, di sini kan contohnya Y topi sama dengan 1000 ditambah 150 X1 ditambah 5 X2. Nah, 150 di sini itu sebagai margin produk dari input tenaga kerja, yang dimana jika ada penambahan satu anggota kerja akan menghasilkan 150 kg semen. Nah, di sini nilai 5 sebagai margin produk dari input modal, yang dimana jika ada penambahan modal Rp1.000 maka akan ada kenaikan sebesar 5 kg semen. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi Cobb-Douglas production function ini sering disebut sebagai fungsi produksi eksponensial atau fungsi pangkat. Nah, fungsi produksi ini berbeda dengan yang lainnya tergantung pada ciri data yang ada dan digunakan. Dengan keterangan, sini kan keterangannya ada X sebagai variabel independen dan ada variabel ada Y sebagai variabel dependen. Nah, variabel independen itu terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja, manajemen, mesin, energi, bahan baku. Sedangkan variabel dependen itu kalau variabel dependen itu misalkan di variabel independennya terdapat tenaga kerja, mesin, sama bahan bakunya tebu. Maka variabel dependen yang dihasilkannya itu berupa gula pasir gitu. Nah, terus kalau di rumus Cobb-Douglas itu Y topi sama dengan A dikali X1 pangkat B. Gitu seharusnya. Cuma di sini saya tidak menuliskan rumusnya. Di sini saya akan langsung A yang dimaksudkan nilai konstanta. Nah, di sini nilai konstantanya itu 0,75. Nah, X1 itu sebagai jenis inputnya. Nah, kalau 0,5 yang di atas itu pangkat 0,5 itu sebagai nilai B atau tingkat elastisitasnya. Terus ini ada X2 juga sama, yaitu jenis input. Terus 1,2 merupakan tingkat elastisitas dari tiap inputnya. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi polinomial. Fungsi polinomial tuh terbagi menjadi dua, ada kuadratik dan ada kubik. Kalau kuadratik itu derajat 2, kalau kubik tuh derajatnya 3. Nah, terus ini contohnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 tambah beta 2 dikali X2. Nah, yang fungsi permintaan nih. Fungsi permintaan itu terbagi menjadi dua nih. Ada fungsi linear, ada fungsi permintaan non linear. Nah, kalau fungsi permintaan linear contohnya itu quantity of demand X sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali PX ditambah beta 2 dikali PY ditambah beta 3 dikali PC ditambah beta 4 dikali T ditambah beta 5 kali Y ditambah epsilon ditambah epsilon. Nah, kalau fungsi permintaan non linear itu quantity of demand X sama dengan beta 1 dikali PX pangkat beta 1 dikali PY pangkat beta 2 dikali PC pangkat beta 3 dikali T pangkat beta 4 dikali Y pangkat beta 5 dikali E pangkat epsilon. Nah, beta 1, beta 2, pangkat beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 yaitu merupakan elastisitas untuk variabel terkaitnya. Nah, beta 1 itu menjelaskan tentang harga permintaan atau one price elasticity. Terus kalau beta 2 tuh tentang barang substitusi atau
cross price elasticity, terus beta 3 itu tentang elastisitas untuk barang komplementer, beta 4 menjelaskan tentang tes atau selera masyarakat, terus beta 5 tentang income elasticity. Model ekonomi mikro lainnya adalah fungsi penawaran, fungsi biaya, dan model pertumbuhan penduduk. Fungsi penawaran adalah kebalikan dari fungsi permintaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah barang yang ditawarkan berbanding terbalik dengan harga atau QS berbanding terbalik dengan price. Berikutnya untuk fungsi biaya. Fungsi biaya merupakan fungsi dari output atau Q yang dihasilkan, di mana bentuk fungsinya adalah TC, total cost, sama dengan fungsi dari Q atau FQ. Model ekonomi mikro lainnya adalah model pertumbuhan penduduk, di mana model ekonometrikanya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1T ditambah epsilon. Selain model ekonomi mikro yang telah dijelaskan tadi, ada juga model ekonomi makro. Contohnya adalah fungsi pendapatan nasional dan fungsi permintaan uang. Contoh dari fungsi pendapatan nasional adalah CT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 YT ditambah alfa 2 CT-1 ditambah epsilon 1T. IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 YT ditambah beta 2 YT-1 ditambah beta 3 RT-1 ditambah epsilon 2T. Dan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana C adalah pengeluaran konsumsi, Y pendapatan nasional, I investasi, R tingkat suku bunga, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Model ekonomi makro lainnya adalah fungsi permintaan uang, di mana menurut teori Keynesian, jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga, sehingga persamaannya adalah MT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 YT ditambah beta 2 RT ditambah epsilon. Yang terakhir ada model lain. Contoh dari model lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, model resiprokal. Model resiprokal cukup populer digunakan dalam penelitian-penelitian ekonomi. Model ini dapat dirumuskan YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 1 per XT ditambah V per T. Model ini meskipun tidak linear dalam variabel 1 per XT, tetapi linear dalam parameter beta 1. Karenanya masih dikategorikan sebagai model regresi linear. Model yang kedua adalah model segi logaritmik. Model semi-logaritmik adalah model di mana salah satu variabel Y atau X yang ditransformasi secara logaritma. Bentuk modelnya sebagai berikut. YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 INXT plus VT. Alpha 1 mengukur perubahan relatif presentase Y yang disebabkan oleh perubahan absolut dari X. Model ini disebut juga dengan model pertumbuhan tetap karena mengukur tingkat pertumbuhan yang konstan sepanjang waktu seperti tren kecepatan kerja, produktivitas, dan lainnya. Sedangkan untuk model kedua, beta 1 mengukur perubahan absolut Y yang disebabkan oleh perubahan relatif presentase dari X. 3 yaitu model inverse semi-logaritmik. Model ini dapat dirumuskan IN YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XT plus VT. Yang keempat, model double logaritmik merupakan salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Model ini dapat dirumuskan IN YT sama dengan IN beta 1 ditambah beta 2 IN XT ditambah VT. Dan yang terakhir yaitu 5, model logaritmik resiprokal. Model ini dapat dirumuskan yaitu IN YT sama dengan beta 1 dikurangi beta 2 1 per XT ditambah VT.
Berikut adalah penerapan model-model ekonomi terikat pada aplikasi Evius. Langkah pertama adalah buka aplikasi Evius terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu, klik Create a new Evius work file. Setelah itu, kita tentukan tipenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakai tipe Unstructured. Setelah itu, akan muncul data rank di observation. Kita masukkan angka sesuai data yang kita inginkan untuk dimasukkan ke Evius. Di sini kita mempunyai sampel data 20 sehingga kita ketik 20 pada observation. Setelah itu klik OK. Nah, ketika udah selesai, nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul, kita ketik data, lalu klik enter. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Sebelum itu, kita harus menyiapkan data di Excel sehingga lebih memudahkan, yaitu dengan copy paste. Setelah di paste, kita tarik ke atas. Setelah itu, kita rubah sampel nama pada data di Evius. Untuk yang pertama, di cell 01 kita ubah menjadi tahun, lalu klik OK. Di cell 2 kita ganti dengan investasi karena itu merupakan variabel X1. Dan di cell 03 kita ubah menjadi inflasi karena merupakan variabel X2. Nah, di ser yang terakhir 04 kita ubah menjadi kurs karena kurs merupakan variabel Y. Setelah itu, ketika semua data sudah dirubah, kita klik quick, lalu klik estimate equation. Setelah itu, kita ketik kurs C, investasi, dan inflasi. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul hasil Evius sebagai berikut. Berikut dapat dihasilkan analisis sebagai berikut. A. Model regresi. Model regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 2,685371 ditambah 0,147314 X1 0,007462 X2 plus epsilon, atau dapat ditulis menjadi kurs sama dengan 2,685371 ditambah 0,147314 investasi dan 0,007462 inflasi plus epsilon. Dari model regresi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan satu investasi dapat meningkatkan hasil kurs sebanyak 0,147314 dibulatkan menjadi 0,147. Setiap penambahan 1000 inflasi dapat meningkatkan hasil kurs sebanyak 0,007. Yang kedua, B. Uji kecocokan model uji F. Yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan model tidak cocok. H1 sama dengan model cocok. 2. Taraf signifikan alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Yang ketiga, statistik uji. Prob F statistik sama dengan 0,003804. 4.
4. Kriteria penolakan. Tolak H0 jika nilai prob F statistik kurang dari alfa. Kesimpulan, H0 ditolak karena nilai prob F statistik 0,003804 lebih kecil daripada alfa, sama dengan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model cocok. C. Uji individual uji T untuk variabel investasi X1. Yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0. Banyaknya investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap banyaknya hasil kurs. H1 sama dengan beta 1 kurang tidak sama dengan 0. Banyaknya investasi berpengaruh signifikan terhadap kurs. Yang kedua, taraf signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga, statistik uji prob sama dengan 0,0042. Yang keempat, kriteria penolakan. Tolak H0 jika nilai prob kurang dari alfa. Yang kelima, kesimpulan H0 ditolak karena nilai prob 0,0042 kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyaknya investasi berpengaruh signifikan terhadap banyaknya kurs. Yang keempat, uji individual uji T untuk variabel inflasi X2. Yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan beta 1 sama dengan banyaknya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap banyaknya hasil kurs. H1 sama dengan beta 2. Banyaknya inflasi berpengaruh signifikan terhadap banyaknya hasil kurs. Yang kedua, taraf signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga, statistik uji F sama dengan 0,0527. Yang keempat, kriteria penolakan. Tolak H0 jika nilai prob kurang dari alfa. Yang kelima, kesimpulan. H0 diterima karena nilai prob 0,0527 lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyaknya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap banyaknya kurs. Yang kelima, R2 dan R2 aksen. Berdasarkan output pada gambar, nilai R2 atau R square adalah 0,480821 dibulatkan menjadi 0,48. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kurs dipengaruhi oleh investasi sebanyak 48%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum masuk di model